Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, mendengarkan tausiah agama Islam, dan selanjutnya sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang saya muliakan Bapak Lurah Sungguh Minasa, mungkin waktu zikir dan akhir tahun di Masjid Agung hadir juga Pak ya. Saya memberitahu siapa pada saat itu di Masjid Agung Syekh Yusuf tanggal 31. Yang saya muliakan para takmir, tokoh masyarakat dan jemaah Masjid Babul Khair yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul tausiah pada malam ke-24 versi pemerintah ialah amalan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan? Apa dia pergi ke mall penakukan? Tidak. Apa dia pergi ke mall apa terbesar di Sungguh Minasa? Tidak aku tahu. Belum ada mall di Sungguh Minasa Pak Adi. Masih ke Makassar. Pergi ke Trans Studio? Tidak. Pergi ke Palnos atau Pantai Losari? Tidak. Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya untuk semakin beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ ada malam yang istimewa, malam Qadar. Kenapa dia istimewa? Karena lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun 6 bulan. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kecenderungannya para ulama berpendapat jatuh di malam ganjil, sesi ketiga, sesi itkum minan nar, pembebasan dari api neraka, malam ke-21, 23, 24, 25, 27, 29. Insya Allah sama pahalanya beribadah seperti lamanya beribadah 84 tahun 6 bulan atau 1000 bulan. Bayangkan Pak. Tapi tidak ada ketentuan dari Allah bahwa pasti malam ganjil itu turun malam Lailatul Qadar. Coba kalau Allah tidak rahasiakan malam ke-24, tidak ada yang itikaf di malam ke-25, 26 dan seterusnya, tetapi tetap dirahasiakan. Namun kecenderungannya jatuhnya di malam ganjil. Di malam ganjil.
siapa juga yang kedatangan malam Lailatul Qadar, maka iman dan takwanya dijamin bagus, kehidupan dunia akhiratnya bagus, sejahtera dunia akhirat. Bagaimana cara mendapatkannya itu? Yaitu dengan cara banyak beribadah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Perbanyak qiyamul lail, salat malam. Setelah itu tidur, bangun sepertiga malam, laksanakan tahajud. Karena itu salah satu tahajud syaratnya adalah ada tidur dulu baru bangun, baru sholat. Beda qiyamul lail seperti sholat tarawih tidak perlu tidur dulu. Jadi kalau ada orang bilang saya mau sholat tahajud belum pernah tidur, bukan sholat tahajud namanya itu, qiyamul lail. Berikutnya Rasulullah memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran 10 hari terakhir dibanding dengan sesi 21 sampai 11 ke 20, 1 ke 10. Semakin banyak hatam Quran. Kalau bisa hatam Quran satu malam 30 juz. Tapi setengah mati barangkali Pak Di. Setengah mati. Setengah mati dan setengah hidup. Saya sendiri hanya 1 juz. Apalagi kita pegawai negeri. Tapi ada orang diberi hidayah oleh Allah. Imam Syafi'i itu usia 9 tahun sudah bisa menghafal Quran 30 juz. Orang diberi hidayah. Termasuk guru saya, Ustaz Adi Dayat, itu jenius dalam menghafal Al-Quran. Dia tahu kanan atas ini. Luar biasa itu Pak. Jadi anak-anak sekalian kalau menghafal Quran, minta doanya Ustaz Adi Dayat. Ada doanya, barakah, berkah. Lalu apa lagi? Rasulullah memperbanyak istighfar, taubatan nasuha, istighfar. Karena memang bulan suci Ramadan ini disediakan oleh Allah 1 bulan untuk mencuci dosa kita 11 bulan. Untuk ada bulan Ramadan Pak. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena ikhlas dan mencapai ridho Allah semata-mata, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang penting puasanya bagus, puasanya baik dan benar, mengikuti fikih dalam berpuasa. Apalagi yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir? Itikaf di masjid. Mudah-mudahan di masjid ini juga diitikaf tadi malam. Tapi sekedar informasi, tiap malam di masjid 99 Kubah gratis, nasi bungkus, teh, kopi, snack gratis. Itu undangan gubernur kita Pak Andi Sudirman, karena beliau juga ustaz, tetangga dengan saya, sering bincang-bincang masalah pembangunan Sulawesi Selatan. Itikaf. Apa yang itikaf itu? Menyendiri di masjid, takarrub ilallah, boleh muhasabah, merenungkan dosa-dosa yang telah lalu, boleh dalam bentuk zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu saja diulang-ulangi sampai tiba waktu salat subuh. Berdoa, istighfar dan taubatan nasuha. Bisa sedikit lagi karena saya juga capek 3 kali ceramah hari ini. Khutbah Jumat, ceramah buka puasa dan ceramah tarawih. Biasa juga subuh jadi 4 kali. Apa doa istighfarnya Pak Ustaz? Boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang panjang sedikit astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi, lengkap, kompleks adalah doa taubatan nasuha. Nyanyi sedikit. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soleha
wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sambil buat nasi goreng atau sambil setir mobil, itu yang saya lakukan, Pak. Sambil setir mobil selawat juga, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasi habibillah. Tidak dirasa sampai bini baros. Banyak yang perlu kegiatan. Yang terakhir, betul-betul terakhir nih. Ini lagu, Pak, sangat menyentuh hati saya. Betul-betul dunia ini hanya transit. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, pelakor, koruptor, ustaz. Di belakang nih, paling belakang. Siapa bicara apa? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu ingin melihat ceramah saya lucu dan bermakna, silakan buka Kompas TV Makassar, acara Mutiara Iman 5:30 pagi. Sama gambarnya di sini. Cuma di sini secara langsung. Kalau di studio siaran tunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.